Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat manis yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib puasa dan syarat-syarat sah puasa. Syarat-syarat wajib puasa adalah syarat-syarat yang apabila terkumpul kepada diri seseorang, terkumpul dalam diri seseorang, maka orang tersebut termasuk orang yang wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ada 5 syarat wajib berpuasa. Yang pertama Islam, taklif, itoqah, sihah, dan mukim. 5 syarat ini apabila terkumpul dalam diri seseorang, maka seseorang dikategorikan sebagai orang yang wajib berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu Islam. Seorang yang non-muslim, seorang yang memang jelas-jelas bukan beragama Islam, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Kita tidak bisa memaksakan menerapkan syariat kepada orang-orang yang memang non-muslim, karena non-muslim tidak termasuk orang yang wajib berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu taklif. Taklif ini orangnya disebut sebagai mukallaf. Seorang yang sudah mencapai usia 15 tahun misalnya, dan juga dia berakal, maka disebut sebagai mukallaf. Orang yang mukallaf ini adalah orang yang wajib berpuasa di bulan Ramadan. Seorang anak kecil yang masih berusia 5 tahun, meskipun dia berakal, dia bisa berinteraksi, berbicara dengan orang-orang, namun karena dia belum sampai pada batas baligh, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Namun untuk para wali atau orang tua, maka tetap dianjurkan mengajarkan anak yang masih 5 tahun ini berpuasa di bulan Ramadan untuk melatihnya. Kemudian yang kelima, itoqah atau kemampuan. Orang yang memang mampu, orang yang memang masih dalam keadaan usia muda, maka dia wajib berpuasa. Lain halnya dengan seorang yang sudah lanjut usia, sudah tidak bisa lagi berpuasa, maka dia tidak wajib berpuasa. Kemudian yang keempat yaitu sehat. Untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit, di mana dia tidak mampu berpuasa pada hari itu, maka dia diperbolehkan untuk berbuka dan tidak berpuasa. Karena orang ini adalah orang yang tidak memenuhi syarat wajib, artinya orang yang tidak diwajibkan berpuasa karena keadaan sakitnya. Kemudian yang kelima yaitu mukim. Orang yang dalam keadaan musafir, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Seorang yang muslim, kemudian dia mukallaf, dia juga sehat dan dia juga mampu untuk berpuasa, tapi karena dia sudah melakukan perjalanan yang memperbolehkan sholat qashar, yakni perjalanan yang sudah mencapai 2 marhalah atau sekitar 85 km, maka dia tidak wajib berpuasa. Sahabat manis yang berbahagia, apabila salah satu dari 5 syarat wajib ini ada pada diri seseorang, dia tidak wajib berpuasa. Orang yang dimaksud boleh mengambil rukhsah atau boleh mengambil keringanan tidak berpuasa. Selain syarat wajib puasa, ada juga syarat sah puasa, di mana syarat sah ini harus ada dan harus terkumpul pada diri seorang dalam pelaksanaan puasa. Ada 4 syarat sah puasa. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, 3 suci dari haid dan nifas, dan keempat mengetahui bahwa hari di mana dia melaksanakan puasa adalah hari yang boleh untuk berpuasa. Yang pertama Islam. Seorang muslim yang melakukan puasa mulai dari subuh, kemudian pada waktu zuhur dia melakukan hal-hal yang memang menyebabkan dia murtad, maka seketika itu juga puasanya batal. Kenapa demikian? Karena memang syarat sah yang pertama yaitu tetap dalam keadaan Islam, ini dia batalkan. Kemudian yang kedua yaitu berakal. Berakal di sini artinya tidak hilang akalnya. Orang yang berpuasa kemudian di tengah hari saat dia melaksanakan puasa hilang akalnya, entah karena mabuk, entah karena keadaan lain, maka puasanya batal seketika itu juga karena tidak memenuhi syarat sahnya puasa. Kemudian yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Dan seorang wanita dia melaksanakan puasa Ramadan, kemudian maghrib hanya tinggal 5 menit lagi, kemudian keluar haid, maka seketika itu juga batal puasanya. Kemudian yang keempat, mengetahui bahwa hari di mana dia melaksanakan puasa adalah hari yang memang boleh untuk melaksanakan puasa. Sahabat manis yang berbahagia,
ilmu menjadi satu dasar untuk pelaksanaan ibadah. Orang yang berpuasa di hari-hari yang memang diharamkan berpuasa, maka seketika itu juga puasanya batal. Di Yaumul Idain, di hari Idul Fitri dan Idul Adha, di hari-hari tasyrik misalnya, maka puasanya tidak sah, puasanya batal. Ini pentingnya mengetahui atau pentingnya ilmu sebagai dasar dari semua pelaksanaan ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.